Saya pun bukan orang yang nggak pernah gagal, bahkan gagal berkali-kali dalam hidup saya. Saya pernah ditipu oleh kawan sendiri, bahkan itu adalah partner bisnis yang saya percaya. Dan saya juga pernah dikhianati oleh rekan bisnis yang lain. Saya juga pernah tidak dibayar oleh vendor. Saya juga pernah mengalami kegagalan di sisi prestasi akademis. Tidak semuanya saya lalui dengan mudah dan semuanya menghasilkan sesuatu yang sesuai harapkan. Kadang kita lupa, yang paling sakit itu bukan jatuhnya, tapi rasa menyalahkan diri sendiri, menganggap diri kita tidak berarti, menganggap kita nggak ada guna. Apa yang kita miliki itu sepertinya jauh dari yang dimiliki orang lain. Kita hanya melihat kesuksesan orang lain, tapi tidak melihat pengorbanan perjuangan yang mereka lakukan. Dunia ini nggak butuh orang yang sempurna, tapi dunia ini butuh orang yang mau terus mencoba. Jadi, kalau sekarang kamu merasa jatuh, kamu merasa sedang gagal, kamu merasa sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, kamu merasa semua usahamu tidak sesuai dengan yang kamu rencanakan, ingat satu hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel BTW, Break Time with gue, Mr. Catur. Kemarin baru aja gue ngobrol-ngobrol sama seorang sahabat yang sudah lama nggak ketemu. Dia ternyata sekarang profesinya sebagai seorang psikolog. Dan pada saat kita ngobrol-ngobrol, ada hal yang mengejutkan, sekaligus juga mungkin mengkhawatirkan. Dan jadi banyak pemikiran dalam diri gue. Kebanyakan dari pasien yang datang ke teman gue itu mengalami yang namanya fase tidak percaya diri. Dia mengalami fase yang menganggap dirinya tidak berguna, sehingga tidak percaya diri, dan apapun yang dilakukan menjadi sia-sia. Dan hal ini ternyata juga banyak dialami oleh mayoritas lingkungan sekitar kita. Dengan tuntutan hidup, dengan beban hidup, dengan situasi yang semakin mungkin terasa berat, kadang-kadang kita ngerasa udah ngelakuin banyak hal, kita udah kerja mati-matian, kita udah berkarya, kita udah ngabisin waktu kita udah ngabisin energi kita udah ngabisin resource yang kita miliki, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Apa teman-teman juga ngerasain hal yang sama? Nah, kalau teman-teman ngerasakan hal yang sama, selamat menemukan video ini. Semoga video ini bisa jadi nutrisi, bisa jadi pembangkit sudut pandang lain apa yang harus kita lakukan. Karena kita nggak bisa kendalikan kapan kita jatuh, dan juga kita nggak bisa kendalikan kapan kita gagal. Tapi ingat kawan-kawan, ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu kapan kita mau bangkit dan mencoba kembali. Gini teman-teman, dalam hidup kita diajarkan bahwa kita nggak bisa kendalikan semua hal. Bahkan dalam konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah SWT, manusia hanya diciptakan, hanya dituntut untuk dua hal saja. Yang pertama adalah ikhtiarnya, yang kedua adalah tawakal. Perkara hasil itu bukan ranahnya kita, tapi ranah dari Allah SWT. Apa yang harus kita lakukan adalah kita berikhtiar maksimal, kita bergerak, kita terus berproses, kita melakukan perbaikan-perbaikan di setiap hari, setiap langkah yang kita jalani. Setelah kita ikhtiar, kita merasa bahwa kita melakukan semuanya terbaik dan kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita, yang diminta kita bukan melihat hasilnya, tapi yang diminta adalah bertawakal. Bertawakallah kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku telah menjalankan semuanya dengan yang terbaik. Aku telah memberikan semuanya yang terbaik. Dan aku jalani semuanya atas perintah-Mu, ya Allah. Terkadang kita malah sibuk dengan memikirkan apa hasilnya. Terkadang kita sibuk menilai hasilnya. Maka karena itu bukan wilayah kita, itu adalah wilayah Tuhan, wilayah Allah. Nggak mungkin kita bisa nyambung dan nggak mungkin kita bisa meraihnya. Hal itulah yang membuat kita merasa kecewa, kita merasa gagal, kita merasa sedih, kita merasa nggak berguna, kita merasa apa yang kita lakukan selama ini sia-sia. Padahal Allah telah menjanjikan, barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikannya hasil yang terbaik. Perkaranya adalah terbaik versi siapa? Apakah versi kita atau versi Allah? Kalau kita yakin versi Allah adalah lebih baik daripada versi kita, maka semuanya akan menjadi lebih ringan. Kita nggak perlu lagi khawatir dengan hasil-hasil berdasarkan nilai-nilai manusia atau nilai-nilai dunia.
Cuman kita tahu tugas kita adalah ikhtiar dan tawakal. Dan kita tahu kita bisa untuk memilih dua hal tersebut. Kita bisa memilih apa respon terbaik dari setiap kejadian yang kita alami. Apakah kita mau menyerah? Apakah kita mau marah? Apakah kita mau kesal? Apakah kita mau merasa ini adalah hal yang tiada guna? Kita juga bisa mengendalikan mental kita. Apakah kita akan menjadi mental seorang pemenang atau kita menjadi mental seorang pecundang? Hal yang sangat tipis adalah bagaimana tentang kita merespon. Dan kita juga bisa pada akhirnya mengatakan pada diri kita, apakah kita mau lanjut, bangkit, dan mencoba kembali. Kita hidup bukan di awal periode dunia diciptakan. Sudah berabad-abad yang lalu dunia ini diciptakan. Dan sudah banyak sekali contoh-contoh bagaimana seseorang, baik itu dari agama manapun, dari negara manapun, dari ras apapun, yang dia jatuh lalu berhasil bangkit kembali. Bahkan jatuhnya berkali-kali dan dia mampu bangkit berkali-kali. Kita kenal dengan yang namanya Thomas Alva Edison, bagaimana dia mengalami kegagalan hampir ribuan kali dan pada percobaan yang ke-1001 dia berhasil menemukan lampu yang bisa kita nikmatin. Kita juga kenal dengan Colonel Sanders yang dalam ceritanya dia mengalami kegagalan berkali-kali akhirnya menemukan resep ayam yang sangat fenomenal. Kita juga mengenal banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mengalami kegagalan berkali-kali, harus mengalami bangkrut, harus mengalami ditipu, harus mengalami fitnah, harus mengalami masa-masa periode tersulit dalam hidupnya, tapi dia bisa bangkit dan terus berusaha hingga akhirnya dia bisa mencapai posisinya sekarang. Saya pun bukan orang yang gak pernah gagal, bahkan gagal berkali-kali dalam hidup saya. Saya pernah ditipu oleh kawan sendiri, bahkan itu adalah partner bisnis yang saya percaya. Dan saya juga pernah dikhianati oleh rekan bisnis yang lain. Saya juga pernah tidak dibayar oleh vendor. Saya juga pernah mengalami kegagalan di sisi prestasi akademis. Tidak semuanya saya lalui dengan mudah dan semuanya menghasilkan sesuatu yang sesuai harapkan. Tapi saya memilih untuk bangkit, saya memilih untuk belajar, saya memilih untuk mencoba kembali, dan saya memilih untuk nggak menyerah. Kalau sudah banyak contohnya yang bisa melakukan hal itu, maka itu bukan sesuatu hal yang istimewa, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalian juga bisa melakukan, saya bisa melakukan, kita semua bisa melakukan selama kita mau memilih untuk terus maju, dan kita mau memilih untuk terus memperbaiki diri, untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kadang kita lupa, yang paling sakit itu bukan jatuhnya, tapi rasa menyalahkan diri sendiri, menganggap diri kita tidak berarti, menganggap kita nggak ada guna. Apa yang kita miliki itu sepertinya jauh dari yang dimiliki orang lain. Kita hanya melihat kesuksesan orang lain, tapi tidak melihat pengorbanan perjuangan yang mereka lakukan. Dan inilah kawan-kawan semua yang perlu kita sadari bersama. Kita terlalu capek, kita terlalu sakit untuk menyalahkan diri kita sendiri. Tataplah cermin dan katakan, kamu hebat, kamu kuat, terima kasih sudah menjalani bersama-sama selama ini. Ayo kita bangkit lagi, ayo kita mulai lagi, ayo kita semangat lagi, kita perbaiki langkah-langkah yang kemarin mungkin keliru, kita perbaiki niat-niat yang mungkin kemarin masih salah, kita tingkatkan ilmu-ilmu yang masih kurang, kita jalan lagi bersama karena perjalanan masih panjang dan kita akan meraihnya dengan hasil yang lebih gemilang. Satu hal yang perlu kita ingat, bangkit itu bukan berarti kita nggak pernah jatuh. Bukan berarti tentang gagalnya, tapi tentang kita masih menyimpan sebuah harapan. Dan manusia hidup dengan harapan. Bahkan Rasulullah SAW datang ke umat manusia untuk memberikan dua hal. Menyampaikan kabar gembira atau harapan nanti di hari, kemudian di hari akhirat nanti, dan memberikan peringatan bagi yang tidak mempercayai. Dunia ini nggak butuh orang yang sempurna, tapi dunia ini butuh orang yang mau terus mencoba. Jadi, kalau sekarang kamu merasa jatuh, kamu merasa sedang gagal, kamu merasa sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, kamu merasa semua usahamu tidak sesuai dengan yang kamu rencanakan, ingat satu hal ini. Kita nggak bisa kendalikan kapan kita jatuh, kita nggak bisa kendalikan kapan kita gagal, tapi kita bisa kendalikan kapan kita mau bangkit dan mencoba kembali. Kegagalan akan menjadi guru yang luar biasa untuk kita evaluasi selama kita memilih untuk bangkit kembali. Saya Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.